Sobat Bana, rumah produksi Maxima Pictures yang bekerja sama dengan Rocket Studio Entertainment ini kembali menghadirkan karya terbaru loh. Nah, kali ini sebuah film yang berjudul Jangan Panggil Mama Kafir yang dibintangi oleh Michelle Judith sama Georgina Abraham gitu ya. Di sini nih Sobat Bana, Michelle Judith ini harus menjadi seorang ibu tunggal gitu. Nah, film ini nih membawa kisah drama keluarga penuh haru dan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia mulai 16 Oktober. Catat nih ya. Sobat Bana, film yang digarap sama sutradara Dian Sunu Pratowo ini menghadirkan kisah tentang cinta, tentang janji, tentang perbedaan iman, hingga konsekuensi atau konsekuensi dari sebuah keputusan besar dalam hidup gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Sobat Bana cerita yang dihadirkan dalam film Jangan Panggil Mama Kafir yang bakal tayang serentak nanti di tanggal 16 Oktober. Sobat Bana, bagaimana nih alur cerita dari film yang skenarionya ditulis oleh Archie Hekagri dan juga Lina Nurmalina ini? Kalau pengen tahu jangan kemana-mana dong ya, tetap gabung di sini gitu. Sobat Bana, film ini diproduksi Maxima Pictures dan juga Rocket Entertainment, sekali lagi disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo yang skenarionya ditulis oleh Archie Hekagri dan juga Lina Nurmalina. Nah, Sobat Bana, film ini mengisahkan tentang sebuah janji yang dihadapkan pada pilihan yang sangat berat gitu. Ada Maria dan Fafat ya yang dipertemukan oleh takdir Sobat Bana di sebuah gereja di malam Natal gitu. Pertemuan itu ternyata membuat takdir keduanya berubah ya, membawa keduanya ini akhirnya menjalin sebuah hubungan romantis yang berbeda agama gitu. Sobat Bana, Fafat gitu ya, ini juga harus berjuang meyakinkan ibunya kalau wanita pilihannya si Maria ini adalah calon istrinya gitu. Dan demi Maria, dia ini harus menentang ibunya sendiri. Lantas bagaimanakah kisah keduanya yang menjalin cinta beda agama, Sobat Bana? Ya, meskipun berbedaan keyakinan ini menjadi tantangan besar, ternyata cinta di antara keduanya ini juga tumbuh semakin kuat gitu ya. Keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah, namun dengan tetap pada keyakinan masing-masing gitu. Dari pernikahan beda agama ini, Sobat Bana, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri cantik bernama Laila yang diperankan oleh Humaira Zahra. Sobat Bana, kebahagiaan keluarga kecil Maria dan Fafat ini ternyata gak berlangsung lama gitu, karena tragedi besar menimpa mereka ketika Laila belum genap berusia 1 tahun. Nah, Fafat ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sobat Bana, sejak saat itu kehidupan Maria ini menemukan babak baru gitu ya, usai meninggalnya sang suami gitu. Sementara itu Fafat ini sempat mewasiatkan agar putrinya dibesarkan secara Islam. Nah, janji ini dipenuhi Maria meskipun dia sendiri adalah seorang penganut Nasrani. Sobat Bana, Maria akhirnya harus menjadi ibu tunggal dan harus menghadapi tantangan hidup yang berat gitu. Dia bertekad untuk menepati janji kepada suaminya Fafat gitu. Ya, meskipun beragama Nasrani, Maria ini berusaha keras untuk mendidik putrinya dengan nilai-nilai Islam, dan perjuangan ini menunjukkan keteguhan cintanya sebagai seorang istri. Sobat Bana, upaya Maria dalam membesarkan Laila secara Islam ini menjadi fokus utama ya. Dia harus beradaptasi dan belajar banyak hal demi memenuhi amanah mendiang sang suami gitu. Maria juga mengajari Laila tentang sholat, tentang puasa, dan juga ibadah-ibadah lainnya meskipun dia sendiri bukan seorang muslim. Nah, Sobat Bana, sampai ketika ini dalam sebuah ini ya adegan gitu yang juga muncul dalam trailernya, Mama selalu ngajarin aku sholat, tapi Mama nggak bisa sholat. Ini salah satu kalimat yang dilontarkan oleh Laila gitu.
Sobat Bana, perjuangan Maria ternyata semakin berat juga dengan munculnya konflik keluarga. Ustadzah Habibah yang diperankan Elma Tiana dan ini merupakan ibu dari Fafat merasa khawatir gitu, dan ibu mertua Maria ini berusaha untuk mengambil hak asuh cucunya ya agar bisa memberikan pelajaran agama yang lebih mendalam lagi gitu. Sobat Bana, tentu saja Maria sendiri juga tidak ingin dong kehilangan hak asuhnya terhadap anak semata wayangnya dengan Fafat. Maria menolak gugatan hak asuh itu dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan putrinya, dan dia tidak ingin Laila ini sampai berpisah darinya. Konflik ini semakin memuncak di ruang sidang yang menjadi arena pertarungan emosional ya antara Maria dan Ustadzah Habibah sang mertua gitu. Ketegangan memenuhi setiap momen persidangan, dan dalam momen yang paling dramatis Sobat Bana, Maria ini dengan lantang mengucapkan kalimat yang ini nih apa namanya, Laila gitu ya, yang mengucapkan kalimat dengan lantang gitu dalam sebuah persidangan, dan ini menjadi judul film di sini gitu, jangan panggil mama kafir. Nah, inilah yang menjadi judul film yang dibintangi sama Georgina Abraham dan juga Michelle Judith gitu. Sobat Bana, film Jangan Panggil Mama Kafir ini didukung juga oleh deretan aktor dan juga aktris papan atas Indonesia loh. Selain Michelle Judith dan Georgina Abraham yang menjadi pemeran utama, ini juga ada banyak pemain-pemain bintang lainnya gitu ya. Ya, Michelle Judith sendiri memerankan tokoh Maria, sementara Georgina Abraham ini tampil sebagai Fafat. Keduanya Sobat Bana ini mampu banget menghidupkan chemistry yang kuat gitu. Selain itu juga Elma Tiana berperan sebagai Ustadzah Habibah ya, nenek Laila yang memicu konflik gitu. Laila yang diperankan Humaira Zahra ini juga akan memukul sebagai Laila cilik. Sobat Bana, selain ada Michelle Judith, kemudian Georgina Abraham, Humaira Zahra dan juga Elma Tiana, ada juga nih Indra Birowo, kemudian TJ Ruth, Girbet Patiruhu, Prastiwi Diarti, terus ada juga Dira Sugandi ya, Kanesia Yusuf, dan yang pasti kehadiran mereka ini tentu saja menambah kekuatan akting dalam film Jangan Panggil Mama Kafir. Sobat Bana, ingat ya, tanggal 16 Oktober ini sudah ditetapkan sebagai jadwal rilis resmi film ini di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Bana, bagaimanakah akhir dari cerita yang diperjuangkan oleh si Maria ini? Apakah nantinya dia akan mendapatkan hak asuh, tetap mendapatkan hak asuh dari sang putri semata wayangnya, atau justru dia harus kehilangan hak asuh? Sobat Bana, ini film ini pokoknya lahir ya dari kisah nyata, ternyata kisah nyata perjuangan seorang ibu yang lintas iman dalam memperjuangkan hak asuh anaknya gitu. Sebuah perjuangan emosional yang hangat namun penuh dengan tantangan nih Sobat Bana. Mengingatkan kita kalau cinta itu tidak pernah mengenal batas perbedaan. Tidak mengenal ruang dan juga waktu, meskipun nih Sobat Bana pada akhirnya akan lebih utuh ya bila dijalani dalam satu keyakinan yang sama gitu. Bagi Michelle Judith, Sobat Bana, peran sebagai Maria ini menjadi tantangan tersendiri gitu, karena dia ini juga mengaku banyak belajar dari karakter yang harus diperankannya gitu Sobat Bana. Dan tantangan terbesar bagi Michelle Judith dalam memerankan tokoh Maria ini adalah menjadi orang tua tunggal yang harus tegar gitu demi anak ya. Pesannya sih sederhana nih Sobat Bana, seorang ibu itu harus bisa mencintai dirinya sendiri lebih dulu agar kasih sayangnya kepada anak itu semakin penuh. Nah, Sobat Bana, sementara Giorgino nih berperan sebagai Fafat ya, dan dia sendiri menilai kalau tokoh Fafat yang dia mainkan ini tetap penting meskipun tidak banyak muncul dalam cerita. Peran Fafat memang tidak banyak muncul, tapi menjadi
pengantar penting gitu loh ya bagi jalannya cerita Sobat Bana. Dan ini nih yang membuat Jody Juna Abraham itu tertarik untuk memerankan tokoh ini gitu. Bagaimana karakter ini bisa menunjukkan cinta tanpa paksaan serta menghargai perbedaan dengan toleransi yang tinggi gitu. Nah, Elmatiana Sobat Bana, kalau Elmatiana memerankan ini ya, memerankan Umi Habibah nih Sobat Bana yang menjadi orang tua Fafat dan sekaligus berarti jadi mertuanya si Maria gitu. Nah, tokoh yang dia perankan ini adalah cerminan orang tua di dunia nyata. Mungkin keras Sobat Bana tapi niatnya melindungi gitu. Sobat Bana, ini ya film ini sekali lagi menampilkan sederet aktor lintas generasi yang ini apa namanya menghadirkan acting yang luar biasa. Dan Maxima Pictures nih Sobat Bana dalam ulang tahunnya yang ke-21 ini berkomitmen memang untuk bisa menghadirkan film-film yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan ruang refleksi nih ya bagi penonton mengenai keluarga dan perbedaan iman di dalam film Jangan Panggil Mama Kafir ini. Nah Sobat Bana, kalau pingin tahu lebih banyak lagi gitu ya bagaimana ending dari cerita film Jangan Panggil Mama Kafir, jangan lupa nih tanggal tayangnya di 16 Oktober Sobat Bana. Oh ya, ini ya Sobat Bana, semua yang terjadi dalam cerita yang harus dilalui oleh Maria, akankah dia nanti akan kehilangan anak semata wayangnya setelah suaminya? Pasti penasaran dong bagaimana akhir ceritanya gitu. Jangan lupa sekali lagi tonton film ini, bakal rilis resmi tayang serentak di bioskop kesayangan di tanggal 16 Oktober Sobat Bana. Film Jangan Panggil Mama Kafir yang pasti bisa banget mengajarkan penonton tentang kehilangan, pengorbanan, cinta, dan keluarga. Gimana? Udah yakin kan untuk nonton film ini? Oh ya, buat kamu yang pengen kasih saran, pengen kasih kritik atau masukan, boleh banget silahkan tulis komen kamu atau bisa hubungi kita di 08563 454545.